Satu trik lagi, ini adalah puli fixed ya di depan, puli primer atau puli yang depan. Kita untuk mencoba menyelaraskan dari sudutnya ini biar rata, kita melakukan bobot konvensional ya. Triknya seperti ini pulinya dipasang dulu, lalu kita nyalakan mesinnya. Nah, sudah nyala ya. Kita menggunakan sebuah cutter ya yang tajam. Oke guys, kita akan melakukan testimoni atau pembongkaran. Ini adalah sebuah Honda Vario ya. Honda Vario ini berkapasitas 125 cc. Kita nyalakan. Keluhannya adalah kalau ngangkat awal itu terasa agak berat, terus agak geril-geril gitu ya. Jadi mungkin itu karena CVT-nya. Kita coba dulu ya. Terlihat normal sih, tapi ada suara di bagian sini nih, di bagian CVT-nya ya. Nah, agak terdengar suara gesit di bagian CVT. Mari kita bongkar dulu. Untuk pembongkaran kita menggunakan kunci T. Ini adalah nomor 8, kunci T8. Di sini kita akan membongkar baut ya. Ada berapa ini jumlahnya ya? 10, ada 10 baut, 10 baut. Dan juga ada yang pendek, ada juga yang panjang. Langsung saja kita bongkar. Ya oke, untuk sudah terlepas covernya, sekarang tinggal melepas puli primer dan puli sekunder. Kita menggunakan, kalau untuk Honda Vario, untuk yang depan kita menggunakan ukuran 22 yang depan, shock 22. Nanti kalau yang belakang menggunakan ukuran 19 ini. Ya, bisa menggunakan kunci shock atau kunci ring. Ya, karena di sini saya menggunakan air impact, maka saya menggunakan kunci shock. Ya, untuk teman-teman bisa menggunakan alat seadanya, kunci pas, kunci ring, tapi dia menggunakan tracker ya. Jadi ada trackernya di sini. Kalau saya nggak menggunakan tracker, saya langsung saja menggunakan air impact. Lepas dulu. Oke, sudah lepas ya. Kita tinggal lepas pulinya. Nah, ini puli tetap primer atau fixed yang gerak. Ini adalah ini kotor banget ini. Ini yang jadi masalah ketika tarikannya kurang pada sepeda motor ya. Ini yang membuat tarikannya kurang, ini adalah kotor nih. Ini ada bekas debu-debu ya, karena saya sudah sekitar 6 bulan nggak diperiksa. Harusnya untuk pemeriksaan CVT itu 6 bulan sekali itu harus dibongkar ya, harus diperiksa. Jadi bagi pemirsa atau bagi teman-teman yang mempunyai sepeda motor matic, servis CVT itu adalah 6 bulan sekali, itu wajib harus dibongkar untuk mengetahui masih bagus apa enggak. Ini terlihat kotor sekali, banyak sekali kotoran, debu-debu, dan juga ini udah sangat tebal ya. Saya bilang ini sangat tebal ya, jadi ini agak sedikit tergores juga. Mungkin kampas gandanya juga kena. Kita bongkar lagi.
periksa juga fan belnya ya. Ketika kalian periksa dibalik, nah ini ada retakan seperti ini, ada retakan. Nah itu tandanya itu sudah jelek ya. Ini sudah jelek ini fan belnya harus diganti nih, karena ada retakan. Takutnya nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan kecepatan yang tinggi bisa putus kalau sudah retak. Ini sudah jelek. Periksa rollernya dan juga puli primer sliding atau yang gerak, puli yang gerak. Oke, sesuai dugaan ini kotor ya, harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan ini nanti menghambat laju roller ya, kotoran-kotoran ini menghambat laju roller. Kita periksa rollernya. Kalau di sini saya sudah mengganti roller ya, yang asli dengan menggunakan roller yang beratnya ringan, itu menggunakan Skydrive. Kalau nggak salah itu sekitar 11-12 gram. Kalau yang aslinya atau bawaannya itu sekitar 18 gram kalau nggak salah. Kita cek apakah ada roller atau yang udah nggak rata. Ya, ini sudah kemakan. Ada 6 roller. Ini juga udah kemakan ini. Ya. Ini juga udah enggak lingkaran, udah enggak bulat. Ini kemakan juga. Oke, ini juga kemakan ya. Kesimpulannya adalah apa? Jadi kesimpulannya ketika tadi itu pembongkaran, terasa angkatan pertama itu enggak nyaman atau gedel-gedel. Itu akibatnya adalah rollernya sudah mulai aus ya. Rollernya ini sudah mulai aus. Terus kampasnya kotor, kampas sentrifugal atau kampas ganda kotor ya, dan juga papat yang lain. Kita coba bersihkan dahulu, semua dibersihkan ya. Terus penggantian yang dilakukan adalah penggantian roller, ganti roller dan ganti fan bel. Oke. Setelah tadi dibongkar, diperiksa, lalu ini sudah dibersihkan. Bersihkan semua komponennya ya. Ini tadi saya udah lepas puli yang sekunder ya, udah lepas. Terus kampas gandanya juga dibersihkan. Ini dibersihkan semua, pakai amplas juga bisa. Nah, terus cek dari rollernya ini ya. Nah, kerjanya gimana? Ya, apakah masih bagus apa enggak? Ya. Terus diperiksa ininya, rollernya di sini. Nah, ini apakah udah aus apa enggak? Ininya diperiksa. Ya. Ini terlihat bagus, masih bisa digunakan. Ya. Ketiga-tiganya ini ada 3. Nah, setelah dibersihkan semua komponennya ya, dari puli primer dan sekunder, lalu kita rakit. Kita ada satu trik lagi, ini adalah puli fixed ya di depan, puli primer atau puli yang depan. Kita untuk mencoba menyelaraskan dari sudutnya ini biar rata, kita melakukan bubut konvensional ya. Triknya seperti ini pulinya dipasang dulu, lalu kita nyalakan mesinnya.
Nah, sudah nyala ya. Kita menggunakan sebuah cutter ya, yang tajam. Cutter yang tajam. Lalu kita bubut sedikit ya. Kita bubut sedikit agar permukaannya itu benar-benar sangat rata. Jadi nanti antara puli dan fan bel itu kompak gitu ya. Itu triknya agar CVT kalian bisa jos gandos. Oke. Oke, hasilnya seperti ini. Kita lihat sangat halus ya. Dan ini kerataannya sudah nggak ada cekungan, rata puli depannya. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Hati-hati. Dengan hati-hati. Oke, kita lanjut pemasangan. Ini adalah roller yang baru ya. Saya ganti roller, ini masih ori dari AHM ya. Kalau di sini sekitar harganya itu sekitar 70 sampai 85.000 ya. Saya nggak tahu kalau di tempat kalian itu berapa, tapi di sini sekitar segitu ya. Tadi karena rollernya itu udah pada aus dan sudah banyak yang kena, jadi saya langsung ganti saja ya. Ini baru, ini asli dari AHM, sekitar 18 gram kalau nggak salah ini. Oke, langsung saja ketika sudah dibersihkan, kita langsung saja pasang dari rangkaian CVT-nya ya. Pasang ini di sini rollernya. Misalkan kalau masang roller ini ya, ini sejajar. Jadi ketika ini yang agak tebal, ini yang enggak ada. Nah, ini di sini. Nah, diikuti juga dengan yang sama. Yang tebal ini sejajar. Jadi nanti tebalnya sama. Tutup. Sudah terpasang, tinggal kita mengencangkannya seperti biasa tadi. Kalau misalkan kalian di rumah kok nggak ada impact atau air impact ya, kalian menggunakan alat ini nih ya, rektennya sama kuncinya juga bisa. Ini bisa buat nahan. Di sini ini sekitar harganya sekitar 70 sampai 100.000 kalau nggak salah ini ya. Kalian bisa beli di Tokopedia atau Shopee dan lain-lain. Dan juga biasanya satu set dengan kunci pembuka dari puli sekunder ya. Gitu. Kalau saya di sini udah menggunakan air impact ya. Jadi agak ini gampang atau mempermudah pekerjaan. Setel yang agak ini aja, nggak usah kencang. Oke, sudah kita kencangkan.
Oke, sudah selesai perakitan ya. Tinggal kita coba menyalakan. Ya, di sini terlihat sangat halus ketika dicoba. Ya, pastikan murnya kencang ya. Oke, seperti itu cara memperbaiki CVT yang kurang tenaganya ya. Nanti kita pasang kembali, jangan lupa bautnya itu tadi ada 10 ya. Bautnya ada 10, kita pasang lagi, lalu kita test drive.